Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi di pertemuan kali ini membahas mengenai family relationship atau hubungan keluarga. Sebelum kita membahas materi lebih dalam mengenai family relationship, marilah kita mempelajari glossary atau daftar kosakata yang berhubungan dengan family relationship. Silakan rekan-rekan pelajari dan latih bagaimana cara mengucapkan kosakata dengan benar. Father, mother, grandfather, grandmother, daughter, son, old brother, oldest brother, young brother, youngest brother, old sister, oldest sister, young sister, younger sister, uncle, aunt, nephew, grandson, granddaughter, father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, ex-husband, ex-wife, stepfather, stepmother, stepbrother or stepsister. Kemudian kita mempelajari apakah hubungan ayah dan ibu. Hubungannya adalah sebagai parent atau orang tua. Brother and sister adalah sebagai sibling atau saudara. Husband and wife adalah sebagai spouse atau pasangan. Son and daughter adalah sebagai child atau anak. Grandfather and grandmother sebagai kakek dan nenek. Nephew and niece sebagai cousin atau sepupu. Grandson and granddaughter sebagai cucu atau grandchild. Stepmother and stepfather sebagai step-parent atau orang tua tiri. Berikut adalah family tree atau pohon keluarga. Rekan-rekan sekalian diharapkan dapat menjabarkan silsilah keluarga dimulai dari Ronald and Margaret sampai Jack. Now, let's read the following text and answer the question which is provided in the module. Silakan dibaca dan pertanyaannya dijawab yang ada di modul ya. Kita baca sama-sama ya. My family. My name is Susi Ratu. Susastro Bagus Jaya is my father's name. His wife, my mother, is Ayu Ajeng Susastro. I have 2 children, Bagas Radia Susastro and Ninta Susastro. We are a happy family. Bogor is my hometown. My grandparents from my father and my mother are in the other cities. My grandparents from my father live in Sukabumi, which is about 60 kilometers to the south of Bogor's vicinity. My grandparents from my mother are a little farther. They live in Yogyakarta. Yogyakarta is in Central Java, while Bogor in West Java. Yang artinya, keluarga saya. Nama saya adalah Susi Ratu. Susastro Bagus Jaya adalah nama ayah saya. Istrinya yaitu ibu saya bernama Ayu Ajeng Susastro. Saya memiliki 2 orang anak yang bernama Bagas Radia Susastro dan Ninta Susastro. Kami adalah keluarga bahagia. Bogor adalah kampung halaman saya. Kakek dan nenek saya dari bapak dan ibu saya tinggal di kota yang lain. Kakek dan nenek dari ayah saya tinggal di Sukabumi yang berjarak sekitar 60 km dari Bogor Selatan. Kakek dan nenek saya dari ibu saya agak lebih jauh. Mereka tinggal di Yogyakarta. Yogyakarta terletak di Jawa Tengah, di mana Bogor di Jawa Barat. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah sebuah kegiatan yang mengandung unsur waktu. Present artinya sekarang, berarti ketika kalian menggunakan simple present tense, maka tenses yang digunakan adalah bentuknya dalam keadaan sekarang. Artinya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang itu
masanya sekarang. Nah, tenses ini bisa digunakan untuk menyatakan fakta, kebenaran umum, kejadian yang berulang-ulang, serta kejadian yang terjadi pada saat ini. Berikut adalah bentuk simple present tense yang digunakan untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan atau interrogatif. Dalam bentuk verbal dan nominal. Verbal itu kalimat yang ada kata kerjanya. Sedangkan nominal tidak ada kata kerja, tetapi sebagai pengganti kata kerja ada to be, yaitu bisa berupa is, am, atau are. Ini adalah contoh kalimat yang menggunakan simple present tense. Perhatikan bentuk kata kerjanya ya. Pada contoh kalimat the sun rises in the east and sets in the west, kata kerjanya ada imbuhan s. Kenapa? Karena the sun dianggap tunggal. Maka menggunakan verb 1 diikuti dengan imbuhan es atau s. Untuk contoh kalimat nomor 2, semua kalimat yang ada di nomor 2 menyatakan pekerjaan yang diulang-ulang atau bisa dianggap sebagai kebiasaan. Makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan rutinitas dianggap menggunakan simple present tense. Jadi, apabila rekan-rekan ingin menuliskan kegiatan sehari-hari dan berulang-ulang, gunakan simple present tense. Untuk contoh kalimat nomor 3, kalimat-kalimat ini menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini. Hanya pada saat ini ya, tidak menerangkan kegiatan yang dilakukan dari tadi, sekarang, sampai nanti. Bedakan yang nomor 3 dengan penggunaan continuous tense. Agar lebih mudah memahami materi, kita langsung kerjakan latihan saja yuk. Jadi rekan-rekan diharuskan merubah kata yang di dalam kurung menjadi kata yang benar sesuai dengan penggunaan simple present tense ya. Contoh nomor 1 nih. She say. Ini harusnya dirubah menjadi apa? Apakah tetap say atau berubah? Nah, karena kita lihat di sini adalah kata ganti ketiga tunggal she, maka say-nya harus dirubah dengan menggunakan imbuhan s ya. Jadi she says. Berikutnya nomor 2, I bla 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 be the great great grand cousin of the Queen of France. Nah, ini disuruh memasukkan to be ya. To be-nya bisa is, am, are. Nah, karena kita lihat subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Selanjutnya nomor 3, she live bla 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 upstairs. Nah, kita lihat pronounnya atau kata gantinya she. Maka di sini live-nya harus digunakan imbuhan s. Jadi she lives. Selanjutnya silakan rekan-rekan kerjakan. Jangan lupa perhatikan kata ganti. Apakah itu I, we, they, apakah itu he, she, it. Kalau I, we, they berarti menggunakan verb 1 tanpa imbuhan es atau s ya. Tapi kalau he, she, it atau nama orang tunggal, nama benda tunggal, gunakan imbuhan es atau s pada kata kerja pertamanya. Selain mempelajari simple present tense, rekan-rekan juga diharapkan dapat menguasai tenses present continuous. Apa itu present continuous tense? Yaitu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dalam keadaan yang sedang berlangsung. Maksudnya sedang berlangsung itu adalah dari tadi, sekarang, sampai nanti. Jadi pekerjaannya masih sedang berproses, belum selesai. Berikut adalah pola present continuous tense dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk positif berarti tinggal dihilangkan not-nya. Kalau dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya berarti to be-nya tinggal dikedepankan subjek. Berikut adalah penggunaan present continuous tense. Yang pertama bisa digunakan untuk menyatakan suatu kejadian sedang berlangsung saat ini. Maksudnya sedang berlangsung saat ini dari tadi, sekarang, dan belum selesai.
sampai nanti ya. Contoh ini I'm working on my paper, berarti saya di sini sedang mengerjakan paper yang belum selesai, yang dimulai dari tadi dan saya masih kerjakan sampai sekarang dan belum selesai sampai nanti. Bedakan dengan present tense ya. Kalau present tense hanya menerangkan saat ini pekerjaannya. Yang kedua, present continuous tense bisa digunakan untuk menjelaskan rencana yang akan terjadi pada waktu dekat. Contoh ini, he's going to Makassar tomorrow. Artinya berarti dia akan pergi ke Makassar besok. Nah, dia berencana. Sebelumnya dia sudah memiliki preparation atau persiapan untuk ke Makassar besok. Kita lihat berikutnya, contoh yang kedua. I'm not coming on the wedding this weekend. Di sini saya memiliki rencana sebelumnya bahwa saya tidak akan datang ke pernikahan tersebut pada minggu ini. Untuk lebih memahami materi present continuous tense, kita coba kerjakan latihan berikut ini ya. Perintahnya masih sama dengan latihan yang tadi ya. Jadi, kata yang di dalam kurung ini harus dirubah menjadi kata yang pas sesuai dengan penggunaan present continuous tense. Contoh, right now, Liam sit bla 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 with the owner of the inn. Artinya kan, sekarang ini Liam duduk dengan pemilik dari penginapan tersebut. Nah, ada kata petunjuknya yaitu right now. Right now itu artinya sekarang ini, berarti sedang berlangsung. Dan pada umumnya right now ini adalah modifier time atau kata keterangan waktu yang cocok untuk present continuous tense. Tapi tidak selalu ya. Jadi, maka kita gunakan Liam is sitting. Kenapa pakai is sitting? Karena di sini Liamnya sendiri ya, tunggal. Jadi kita pakai to be-nya is. Berikutnya, they discussed bla 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 the differences between life in England and life in Nepal. Mereka mendiskusikan perbedaan tinggal di Inggris dan Nepal. Karena petunjuknya tadi mereka sedang duduk, berarti mereka sedang berbicara. Nah, kita masukkan continuousnya ya. They, to be-nya adalah are. Nah, discuss tambahkan bentuk verb ing ya, jadi discussing. Jadi they are discussing. Selanjutnya rekan-rekan isi dengan kata kerja yang pas, sesuaikan dengan present continuous tense. Tapi perhatikan lagi apakah semuanya present continuous tense atau apakah ada tenses yang lain pada konteks ini. Oke, that's it from me. Silahkan latihan dan diskusikan dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya agar lebih mendalami materi-materi ini. See you on next meeting.